Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 120222203 dari kelas SI 4605. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai Decision Table Testing. Berikut merupakan daftar isi apa saja yang akan saya bahas pada materi ini. Dimulai dari definisi, Decision Table Testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang sistematis menggunakan tabel untuk memeriksa perilaku sistem terhadap berbagai kombinasi input. Dengan merepresentasikan kondisi dan aturan pengujian dalam format tabular, teknik ini membantu mencapai cakupan pengujian yang lebih baik dengan memeriksa semua kemungkinan kombinasi kondisi. Dalam tabel tersebut, nilai true dan false digunakan untuk menggambarkan kondisi yang membantu menentukan perilaku atau output yang diharapkan dari sistem. Lanjut, ada struktur dari decision table. Pada bagian atas, decision table itu mengandung penyebab atau kondisi yang memicu suatu aksi. Lalu bagian bawah decision table berisi efek atau aksi yang dihasilkan sebagai respon terhadap kondisi yang terjadi. Lalu kolom-kolom di sebelah kanan, decision table menentukan situasi uji individu, yaitu kombinasi-kombinasi kondisi dan aksi yang diharapkan dari kombinasi tersebut. Nah, pada decision table terdapat pembagian menjadi 4 kuadran, antara lain kuadran kiri atas ini adalah tempat di mana penyebab atau kondisi direkam dalam format yang dapat dijawab dengan ya atau tidak. Lalu kuadran kanan atas ini adalah tempat di mana semua kemungkinan kombinasi penyebab direkam, dengan setiap penyebab memiliki dua kemungkinan jawaban, menghasilkan 2 pangkat n kombinasi. Lalu kuadran kiri bawah berisi semua efek atau aksi yang mungkin terjadi sebagai respon terhadap kombinasi kondisi yang terjadi. Lalu yang terakhir, kuadran kanan bawah berisi catatan tentang efek atau aksi yang mana yang harus dipicu oleh kombinasi tertentu dari penyebab. Lanjut, manfaat dari Decision Table Testing. Yang pertama, ada meningkatkan cakupan pengujian. Maksudnya, Decision Table Testing itu efektif dalam menguji berbagai kombinasi input, meningkatkan cakupan pengujian secara keseluruhan. Lalu yang kedua, kemudahan interpretasi. Maksudnya, Decision Table itu memiliki representasi yang sederhana, memudahkan pemahaman dan komunikasi antara tim pengembangan dan pengujian. Yang ketiga, identifikasi kesalahan lebih efisien. Maksudnya, Decision Table itu membantu mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam persyaratan atau desain yang mungkin terlewatkan oleh teknik pengujian lainnya. Lalu yang terakhir, penanganan kasus uji yang redundan. Maksudnya, Decision Table itu membantu menghilangkan test case yang tidak perlu dan memfokuskan sumber daya pada skenario yang lebih penting. Selanjutnya, ada tantangan dari penggunaan decision table testing. Yang pertama, ada kompleksitas. Maksudnya, decision table dapat menjadi kompleks dengan pertambahan jumlah kondisi dan kombinasi input. Lalu yang kedua, mengelola ketergantungan antar kondisi-kondisi dalam tabel dapat menjadi tantangan, terutama dengan banyaknya kombinasi yang mungkin ada. Lalu yang terakhir, kesalahan dalam konsolidasi. Selama proses konsolidasi tabel keputusan, ada risiko bahwa kasus uji yang relevan dapat diabaikan atau dihapus secara tidak sengaja. Diperlukan pengujian yang hati-hati untuk memastikan cakupan yang memadai. Lalu di sini ada study case-nya, sebuah restoran cepat saji memperkenalkan kebijakan diskon untuk menarik lebih banyak pelanggan. Mereka tuh menawarkan diskon 5% untuk pelanggan yang terdaftar sebagai member, 10% untuk pembelian paket komputer tertentu, dan memberikan merchandise gratis kepada member yang total belanjanya tuh melebihi 100.000. Namun, bagi pelanggan yang bukan member dan tidak membeli paket combo, mereka tidak akan mendapatkan diskon. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengisi semua kombinasi yang mungkin di bagian atas tabel di bagian kondisi dengan yes atau no. Lalu untuk mengetahui berapa banyak sih kombinasi yang memungkinkan dapat menggunakan rumus kombinasi yaitu 2 pangkat n. Di mana n di sini ialah banyaknya kondisi karena terdapat 3 kondisi. Oleh karena itu, kita dapat hitung dengan 2 pangkat 3 yaitu terdapat 8 kombinasi yang memungkinkan. Lalu karena ada beberapa kondisi saling mengecualikan, semisal kalau belum terdaftar sebagai member, otomatis dia tuh tidak akan mungkin mendapatkan merchandise gratis melalui total belanja di atas 100.000. Oleh karena itu, kolom test case 5-8 untuk baris total belanja lebih dari 100.000 dapat kita beri tanda strip alias tidak penting. Dan juga di sini kita dapat mulai membuat tabel bagian bawahnya, yaitu aksi yang diharapkan sesuai dengan kondisi yang memenuhi menggunakan notasi X atau imaterial. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan konsolidasi tabel atau proses menyederhanakan atau memadatkan tabel keputusan dengan menghapus redundansi dan mengidentifikasi pola yang sama dalam kombinasi kondisi. Nah, karena tadi itu test case 5 sama dengan test case 6 dan test case 7 sama dengan 8, oleh karena itu kita dapat menghapus salah satu dari keduanya dan menganggapnya menjadi satu. Hasilnya ialah decision tabel berikut dengan total 6 test case dengan masing-masing mengarah pada tindakan atau urutan tindakan yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.